Kami dari kelompok 1. Kami ingin melakukan kunjungan dan wawancara ke Kopi Luwak Garut yang berada di Jalan Raya Garut, Tasik, kilometer 8 yang berada di Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya dari Universitas International Women University izin mewawancarai Bapak. Apakah diperbolehkan? Boleh. Sebelumnya agar lebih akrab gitu ya, Pak, perkenalan dulu nama Bapak. Ya, perkenalkan Wilujeng Sonten. Salam hangat Kopi Luwak Garut. Nah, untuk sahabat penikmat kopi Nusantara dimanapun Anda berada. Saya ingin bertanya, Pak, mengenai bisnis yang Bapak kelola. Kenapa Bapak bisa memilih bisnis ini gitu, Pak? Untuk bisnis kopi luwak ini kebetulan dari awal kebetulan saya cerita dulu sedikit. Saya bukan pengopi dulu dan saya pun bukan perokok. Namun seiring berjalannya waktu, dari pengalaman saya sebelumnya dan saya sempat kenal dengan produk kopi luwak ini dulu di Bandung. Nah, ada salah satu kopi luwak dulu yang sudah ada, itu Kopi Luwak Pangalengan. Sebelumnya saya di travel sering membawa tamu atau pengunjung asing itu ke tempat kopi luwak tersebut. Karena harganya yang begitu mahal dan menggiurkan, akhirnya saya sering mencoba dan bertanya sedikit demi sedikit. Dan seiringnya berjalan waktu, kita sering berkunjung ke sana, meminta ilmunya, menggali ilmunya, dan alhamdulillah berbekal ilmu yang sedikit tadi, saya mempraktekannya di rumah di sini. Oh, jadi sedikit terinspirasi dari orang lain. Inspirasi dari orang lain. Udah berapa lama ya, Pak, Bapak mengelola bisnis ini gitu, Pak? Awal merintis itu kita di 2014 sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Sudah lumayan cukup lama ya, Pak. Berjalan 7 tahun. Kalau untuk omset tersendiri gimana ya, Pak? Kalau omset, kita bicara omset setelah berjalan dan sebelum corona, itu omset alhamdulillah per bulan antara 100 sampai 150 juta per bulan. Alhamdulillah. Sebelum corona ya. Dan setelah berjalan dulu, setelah merintis. Kalau bicara lagi merintis ya, kita bukan bicara omset, ya bicaranya perjuangan. Ya, Pak. Kalau untuk pemasarannya sendiri lewat mana atau gimana gitu ya, Pak? Kalau pemasaran kita secara langsung kita menawarkan ke restoran-restoran yang ada di Jawa Barat. Pertama kali kita memasarkan di Bandung. Di Bandung
Jawa Barat, terus keluar Jawa Barat, Jakarta, Banten, Jawa Tengah. Sekarang alhamdulillah sudah satu Pulau Jawa, dari mulai ujung Banten sampai Jawa Timur. Kalau untuk pengemasannya sendiri Pak, kan ini pemasarannya udah melejit gitu ya Pak. Pemasarannya tuh apa langsung kopinya yang udah diseduh atau kopinya berbutir gitu Pak? Untuk pemasaran kita 80% kopi sudah siap seduh. Siap seduh. Iya, sudah siap saji. Ini tanpa ditakar lagi. Kita udah kita buat saset per 12 gram. Jadi untuk di restoran praktis tanpa harus di gram lagi. Ini tinggal seduh saja. Untuk harganya sendiri Pak, gimana ya? Kalau untuk harga kita bervariatif ya. Kita ada beberapa item. Ada yang budidaya, luwak budidaya. Luwak budidaya itu luwak tangkar di kandang, hasil fermentasinya kita di kandang. Ada juga yang liar, itu fermentasinya langsung di kebun kopi. Dan ada yang lanang, itu gabungan dari atau blend dari budidaya sama liar. Tapi bijinya beda, biji lanang. Untuk harga sendiri, yang budidaya kalau untuk bicara roast bean biji ini kita per ons 135. Untuk yang liarnya 150.000 per ons. Untuk yang lanangnya 160.000. Nah, kalau untuk yang sudah dikemas ini isi 5 saset, yang budidaya kita 100.000, yang liarnya 120.000. Itu harga pabrik ya, harga produsen. Kalau untuk rasanya Pak, apakah cuman original seperti ini saja atau bervariasi rasanya? Untuk rasa kita original luwak. Cuman kita ada yang contoh seperti yang budidaya, kita ada yang kita proses itu asam, ya original luwak, asam, pahitnya sedikit tapi cenderung asam. Ada juga contohnya yang liar, yang ini nih rasanya lebih strong. Asamnya bisa disebutkan apa, tanpa asam lah. Ini udah benar-benar pahit. Ada juga yang ini yang dikemas, yang ini yang budidaya, ini asamnya ada, pahitnya juga ada, seimbang. Jadi gimana selera pengopi nanti. Udah gak ditambah gula-gula lagi gitu apa gimana Pak? Tanpa gula. Kalau yang kita kemas tanpa gula semua. Ini original lah. Karena memang untuk penikmat luwak itu rata-rata atau 90% itu tanpa gula. Bagaimana ya Pak suka duka Bapak dalam mengelola bisnis ini? Untuk suka dukanya, mungkin dukanya di awal ya. Kita waktu perjuangan merintis itu, kita selama 2 tahun itu bisa dikatakan 99%-nya duka semua. Sukanya 1%. Alhamdulillah kita seiring berjalannya waktu, dengan teliti tadi, dengan tekun tadi, dengan berusaha, dengan kerja keras tadi, kita alhamdulillah berbuahlah sukanya. Ya kalau sukanya lebih dari 100%. Alhamdulillah. Kalau untuk suka dan duka tuh pasti kan, kalau duka tuh ada ramenya, ada enggaknya gitu ya Pak kalau bisnis tuh. Betul. Kalau untuk yang misalkan lagi sepi gitu Pak, gimana sih Bapak cara narik konsumennya? Kalau untuk ya namanya dagang ya, namanya usaha, kita bisnis, itu pasti ada turunnya, ada naiknya. Iya, Pak. Itu kita harus terbiasa dan harus kita bisa menyikapinya. Tentunya kita harus ada ilmunya ya. Bagaimana caranya nanti bila kita dihadapkan dengan situasi yang sulit atau yang turun tadi. Bagaimana pula kita nanti menyikapinya waktu kita nanti ada di atas, ya lagi omset lagi bagus. Tentunya untuk saya pribadi, saya menyikapinya untuk yang dukanya dulu ya, yang dukanya ya kita tentunya harus ikhlas, kita harus tetap jalani dan cari ilmunya tadi, bagaimana caranya, solusinya seperti apa. Contoh kalau untuk diproduksi kita lagi turun, omset lagi benar-benar turun, ya kita menyikapinya dari sisi mana. Kalau misalkan untuk sisi SDM-nya kita nggak bisa pangkas karena nggak kasihan ya, apalagi karyawan-karyawan yang udah lama, berarti kita dari sisi mana ya, contohnya dari sisi operasional yang lain, apa yang kita kurangin, apa yang kita pangkas.
waktu kita ada lagi normal lah, lagi sukanya, ya kita jangan, tetap maksudnya harus tetap operasional itu harus sesuai porsinya, jangan berlebihan. Jadi kalau untuk dukanya itu bisa disebut tawakal, ikhtiar, sama usaha gitu ya Pak? Betul. Kalau untuk promosinya Pak, promosinya ada yang lewat sosmed atau gimana Pak? Poster mungkin? Kalau promosi kita lebih banyak mulut ke mulut ya, perorangan. Kita alhamdulillah dari awal merintis sampai sekarang Kopi Luwak Garut ini sudah dikenal oleh banyak pejabat atau inohong lah untuk bahasa kitanya. Jadi untuk instansi atau untuk kepala daerah atau untuk instansi TNI Polri, ya kita lewat sana promosinya. Kalau untuk promosi di medsos ada juga, kita pakainya lewat Instagram. Instagram boleh disebutkan Pak Instagramnya? Instagramnya di Kopi Luwak Garut 99. Nanti bisa dicek ya, dilihat. Jangan lupa follow ya Jangan lupa teman-teman. Baik Pak, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, motivasi dari Bapak gitu Pak untuk anak muda zaman sekarang apa gitu Pak? Nah, kalau bicara motivasi atau memotivator ya, untuk anak muda, saran dari saya, bekerjalah atau belajarlah yang sungguh-sungguh, yang tekun. Kita harus mau kerja keras, walaupun kita ada jalan atau untuk pelajar ya, untuk pelajar yang muda, walaupun kita punya orang tua atau saudara siapa yang bisa ngasih kita modal untuk usaha, tapi saran dari saya, kita gunakan dulu ilmu kita dengan jalan kita sendiri. Kita lebih banyak silaturahmi, galilah di situ, galilah ilmu yang kita untuk usaha yang kita tekuni itu sebanyak-banyaknya. Jangan memikirkan manisnya, justru kita harus menikmati pahitnya. Betul. Kalau manis itu nanti ngikut sendiri. Jadi hasil atau proses itu tidak akan membohongi hasil ya. Jadi motivasinya, ayo mari untuk anak muda harus mau bekerja keras. Itu saja dari saya, harus mau bekerja keras, tekun dan teliti. Baik, jadi untuk anak muda bekerja keraslah dan mencari ilmu sedalam-dalamnya gitu ya betul. Pak. Jangan pernah punya pikiran kita sudah pintar atau sudah bisa. Betul. Mungkin Pak, sekian itu pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktunya Bapak. Mohon maaf atas waktu Bapak terganggu gitu sama kita. Sudah biasa. Terima kasih juga atas motivasi Bapak. Semoga usaha Bapak yang jalan ini lancar terus, sukses terus. Terima kasih Pak. Ya, sami-sami. Oke guys, di sini ada pelanggan. Mari kita tanya soal rasa dari Kopi Luwak Garut ini. Permisi Pak, boleh minta review soal kopinya? Batu, boleh buka. Bagaimana rasa dari kopi? Oh, mantap sekali. Kan kita udah habis lah ya dari waktu di sini. Saya udah berlangganan udah lama ya, sejak 4 tahun ke belakang lah. Tiap jalan ke Bandung ataupun mau ke arah Jakarta selalu singgah di sini karena saya dari Tasik ya. Iya.
tugasnya di sini mampir, pulangnya suka mampir. Karena memang luaknya asli sih, luaknya asli. Dan saya juga di sana di belakang lihat apa? Luaknya ya. Kalau istilah Sunda mah careuh. Ya, Careuhnya ada bagus. Terus Gitu guys, jadi Bapak ini sudah berlangganan di Kopi Luwak Garut ini. Jadi setiap Bapak ini pulang pergi dari Garut ke Bandung, dia suka mampir dulu ke sini karena dia memang sudah jadi pelanggan. jangan di sini. Terima kasih Pak Ya, atas sama-sama. reviewnya. Ya. Mau dilihat ini kopinya? Boleh, boleh. Mantap. Halo anak muda, mahasiswa, mahasiswi, calon para pengusaha dimanapun Anda berada yang semangat-semangatnya. Saya mempunyai jargon atau slogan atau mungkin kata mutiara ya, bisa disebut kata mutiara sesuai slogan Kopi Luwak Garut, hitam, kental, nikmat, berkhasiat. Hitamnya, warna hitam itu jangan kita kaitkan dengan jelek atau buruk. Justru warna hitam itu sangat indah, sangat unik. Karena warna hitam itu sangat netral, bisa digabungkan dengan warna apa saja. Berarti kita harus bergaul dengan siapa saja, dengan ras atau suku dari mana saja, agar kita bisa berbaur untuk semuanya, apalagi untuk kita pengusaha. Kedua, kental. Kental. Untuk kental ini kita harus mau silaturahmi kepada siapapun. Apalagi untuk kembali lagi untuk kita pengusaha, kita penting silaturahmi, menjalin silaturahmi dengan siapapun seluas-luasnya agar gerak kita nanti enak, banyak saudara. Insya Allah dengan silaturahmi rezeki akan lancar. Hitam, kental, nikmat. Nah, untuk nikmatnya itu pribadi kita harus murah senyum karena yang nikmat itu berkaitan dengan yang manis-manis. Nah, untuk para pengusaha itu tidak kalah penting juga murah senyum kepada siapapun ya, agar selain tempat usaha kita disenangin orang, tapi pemiliknya juga tentunya penting disenangin sama orang. Berkhasiat, terakhir berkhasiat. Berkhasiat itu artinya bermanfaat. Berarti kita harus bermanfaat untuk orang sekitar, minimal orang sekitar di perusahaan kita. Bukan cuma kita pribadi, tapi perusahaan kita juga harus bermanfaat untuk orang lain, untuk orang banyak. Sekian, jadi intinya untuk anak muda yang ingin membangun usahanya, tetap tadi berusaha, kerja keras, ikhtiar, murah senyum, harus mau bergaul dengan siapapun, silaturahmi dengan siapapun. Yang terakhir ya, kita harus bisa atau bermanfaat, karena sebaik-baiknya orang itu bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Salam. Dibuang nggak sayang. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots.